Setelah selesai, lanjutkan yang ini ya, satu tambahan. Apa jawabannya? C. Siapa? Sama. Saya tunjuk Fisel. Apa jawabannya? Apa? Fisel tuh. Fisel pernah. Fisel atau Sabar. Di ujung lancip ya? Ada ujung tajam sendiri Pak, yang di sebelah kanan. Iya. Itu acuan patokannya itu. Oke, kalian paham, kita beralih saja ya. Ya. Lanjut. Dia kembali ke 180 derajat berikutnya. Dia ke sini. Itu patokannya di yang segi 6 tuh. Blok hitam yang segi 6. Ya. Nah, yang baris kedua juga sama. Nomor 5. Saya baru menjelaskan nomor 5 ya, supaya kalian paham sedikit. Perputarannya yang tanda hitam tuh juga 180 derajat ke arah jarum jam. Namun yang ketiga itu ada perbedaan. Dia ada tambah lingkaran hitam satu-satu. Nah, yang ketiga kembali kita lihat. Itu adalah jelas kita sudah temukan polanya. Perputarannya 180 derajat. Iya. Ya. Terus dia patokannya acuannya di bintang tuh. Iya. Putar dia 180 derajat. Dari bintangnya arah ke kiri, B. bintangnya arah ke kiri, putar dia. Dapat bintangnya ke gimana? B Pak. Ini harus dibeli. C ya? Iya. Di atas ya, di atas kiri ya. Ya. Itu kan dari kiri. Kan? Dari kanan ya, sorry. Dari kanan. Mana pokoknya tadi? Ini kan salah begini ya. Ada bola di sini, terus ada hitam di sini. Yang A tuh kan? Dengan bola di sini. Coba kalian lihat, A tuh yang nomor 52, yang paling pertama tadi di soal itu. Ya kan? Ya. Yang kedua begini. Pokoknya anggap lagi. Terus ada lingkaran hitam di sini, bulat sini, dan di sini. Terus yang C, hitam di sini, bulat biasa di sini, bulatan di sini. Terus D, hitamnya di sini, bulat putih di sini, bulat putih di bawah. E, bulat putih di atas,
bulat putih di bawah, hitam di bawah, dan bulat putih di sini. Nah ini namanya pola deret konfigural atau ketidaksamaan. Berarti yang harus kamu cari adalah yang berbeda. Yang berbeda dari ini. Matriknya tadi betul. Bisa kamu gunakan searah jarum jam atau bisa berlawanan jarum jam. Kita contoh saja, saya biasa gunakan tuh berlawanan jarum jam. Ini putih ke hitam, ya kan? Lingkaran putih ke hitam. Terus kita cari lagi lingkaran putih ke hitam. Ada lagi? Lingkaran putih ke hitam. Ini lingkaran putih ke hitam. Lingkaran putih ke hitam. Searah jarum jam. Tapi kalau saya biasanya cenderung ke berlawanan arah jarum jam. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, karena jelas sekali kelihatan daripada kamu perhatikan apa ini gambarnya, kamu lihat bentuknya kesini ke posisinya miring kiri, miring kanan, mendingan kamu gunakan itu. Terus di sini kamu harus bisa mencari titik sama seperti soal-soal ini. Soal-soal ini makanya kenapa di situ ada dilihat, perhatikan triknya dan lain sebagainya. Kayak nomor 52 tadi jujur beta agak bingung pertama. Tapi setelah beta perhatikan, cantik juga. Coba kalau misalkan dia dari awal dia bilang ini soal cari ketidaksesuaian atau soal ini cari kesamaannya, karena akan ada begitu berbeda-beda. Jadi paham ya? Makanya ketika kalian mengerjakan harus lihat petunjuk. Oke. Itu mengenai pola gambar. Nanti berikutnya baru silakan. Kan kalau ketika kalian mengerjakan semua itu pasti benar atau nilainya tinggi, oh itu salah. Ya. Penilaian kecermatan bukan seperti itu. Ingat namanya saja kecermatan. Makanya biasakan selalu patuh pada petunjuk tester. Ketika kalian mengerjakan kecermatan, kalian mengerjakan 1 sampai 54 dalam waktu 2 menit. Kemudian yang salah dan tidak cermat di nomor 4. Nomor 5 sampai dengan 54, walaupun kalian benar akan dipangkas. Dianggap salah. Kalian cuma benar 1 sampai 3. Seperti itu. Itu soal kecermatan. Namun kalau kalian mengerjakan 1 sampai 20 atau 22, 26 lah misalkan, dan ini benar semua, ya itu bagus. Nanti akan ditarik. Ya, penilaiannya bukan seperti yang kalian pikirkan, benar semua, tidak. Yang dipikirkan adalah, ingat ini soal psikologi. Berarti yang dinilai adalah apa? Yang dinilai apa gitu? Hah? Yang dipilih apa? Ya, kemampuan kembali lagi emosi kita. Ya, emosi yang menghasilkan sikap kerja nanti seperti apa? Itu. Ingat, bukan masalah pintar dan tidak pintar, tapi kemampuan mengendalikan emosi atau perasaan. Itu psikologi. Di dalam bot apa di Siapa? Di luar, ke dalam. Mulai. Dalam.
lembar kedua sama, ya. Lembar kedua itu 2 menit juga. Tapi ada perbedaan. Ketika kalian masuk ke lembar kedua, emosi kalian akan sedikit tegak, kalian akan gergetan. Makanya kolom kelima dia akan lebih rendah daripada kolom keenam, ya. Otomatis larinya akan turun. Sama dia, tapi nanti masuk kolom 6 kalian akan mulai stabil sedikit kalau benar semua nih. Kemudian kolom ke 76 tadi saya 1 menit. Nah, dia naik lagi. Kolom ke 8 ada 1 menit. Harusnya seperti itu. Harusnya kalau kalian 1 sampai nomor berapa, walaupun kalian cuma kerjakan 1 sampai 15 atau 1 sampai 20, itu benar semua tuh. Dan grafiknya mungkin kita yang sampaikan, berarti siap kerjanya ya dianggap cukup baiklah seperti itu. Bisa dipaham ya? Tapi ingat, penilaian dari psikologi itu bukan hanya berdasarkan sikap kerja, kepribadian, minat dan lain sebagainya, tapi semuanya dikumulatifkan untuk menjadi satu penilaian yang valid, ya, yang memenuhi syarat atau tidak. Karena batas penilaiannya adalah 61. Cukup. 61 itu lulus, ya. 61 itu lulus. 60 tidak lulus, tidak memenuhi syarat. 61 memenuhi syarat, tapi kualifikasinya cukup. 61 sampai 70 itu cukup. 71 sampai 80 itu baik. 81 ke atas baik sekali. Kalau di bawah 60 itu kurang. K1. Oke? Bisa ya, nanti diperhatikan tentunya sikap kerjanya. Baik, sampai sini saja pertemuan kita. Kita masih ada besok pertemuan lagi kan? Udah berapa ya? Misalkan adik-adik semua masih tetap semangat ya? Tetap semangat. Ingat, olahraga ya, olahraga. Nanti kalau bisa hari Sabtu tuh diajak ke Car Free Day, rame-rame dulu ya. Rame-rame Car Free Day. Ingat, olahraga jangan cuma lari, tapi praktikan yang pernah kami praktikan ini semua. Kekuatan otot, kekuatan otot tangan, kekuatan otot kaki, kekuatan otot hati, kekuatan otot perut, semua dilatih lagi. Jangan cuma lari, ya kalau lari tidak stagnan begitu terus.